Halo semuanya, kami dari Kompak 4 akan mempresentasikan proposal riset kami mengenai pengaruh kemasan produk skincare terhadap keputusan pembelian konsumen. Selamat menyaksikan. Ada beberapa poin yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama dari segi higienitas. Salah satu pertimbangan seseorang dalam beli skincare setelah melihat kualitas produknya adalah dari segi higienitasnya. Menurut Sekarang dan Boji tahun 2017, kemasan menarik perhatian konsumen terhadap produk dan menjaga higienitas produk. Nah, kita ambil salah satu contoh skincare yaitu moisturizer. Sebagian besar kemasannya itu membutuhkan aplikasi secara langsung atau dengan dicolek. Ini tentu menjadi masalah dalam segi higienitas, sehingga konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mengurangi kontak langsung dengan kulit untuk menjaga higienitas produk. Yang kedua dari segi bentuk. Masalah umum yang sering terjadi nih, pada zaman sekarang orang-orang tuh tentu memilih kemasan yang mudah dibawa kemana-mana atau travel friendly, sehingga penggunaan produk juga akan menjadi lebih praktis dan juga lebih ringkas. Yang ketiga adalah dari segi keramahan lingkungannya. Sebagian besar kemasan skincare itu terbuat dari bahan plastik yang sulit diurai. Mengingat skincare merupakan produk yang terus digunakan, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa nanti sampahnya akan menjadi kendala di masa depan. Konsumen pun juga semakin sadar akan dampak sampah plastik terhadap lingkungan, sehingga akan mencari produk alternatif untuk mengurangi dampak tersebut. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar hal ini untuk bisa diteliti lebih lanjut terhadap keputusan pembelian konsumen. Ini akan menggunakan psikologi konsumen untuk mempelajari tingkah laku manusia dalam memilih untuk membeli suatu produk guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah melihat sebuah pasangan. Jadi ketika poin latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa kemasan suatu produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Dalam membuat keputusan, terdapat faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi seseorang atau yang perception atau persepsi. Berdasarkan penelitian, beberapa konsumen tadi pada kemasan yang dapat didorong orang karena sejalan dengan keinginan mereka untuk mengurangi dampak yang buruk pada lingkungan. Sedangkan menurut muda, untuk menarik perhatian konsumen, suatu produk harus memiliki daya tarik praktis. Selain itu, Caksono menjelaskan bahwa kualitas produk juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli produk tersebut. Hal tersebut selaras dengan salah satu konsep marketing mix 7P yaitu produk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, ketiga poin tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen apabila dikaji menggunakan teori psikologi konsumen karena terdapat proses psikologis yang mempengaruhi respon konsumen secara fundamental terhadap sesuatu yang akan dibeli. Dalam penelitian yang akan kami lakukan, variabel independennya berupa kemasan produk skincare dan variabel dependennya adalah keputusan pembelian konsumen. Definisi operasional kemasan menurut Kotler pada tahun 2009 adalah semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Indikator kemasan menurut Kotler pada tahun 2000 adalah desain kemasan, mutu kemasan, dan inovasi kemasan. Setelah itu menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, pembelian konsumen adalah perilaku membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi yang mencakup suatu proses pengambilan keputusan. Indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Susanto pada tahun 2000 adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang merupakan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Selanjutnya, populasi dari penelitian yang akan kami lakukan adalah konsumen skincare berusia 17 hingga 50 tahun yang memiliki pengalaman menggunakan produk skincare. Kemudian, karena tidak diketahui jumlah populasi, kami menggunakan rumus Slim-Show untuk mengetahui jumlah sampel minimum. Berdasarkan hasil perhitungan rumus, diketahui jumlah sampel minimum adalah sebanyak 97 responden. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling agar data yang didapatkan lebih representatif. Dan kriterianya antara lain adalah pernah menggunakan skincare sebelumnya dan merupakan konsumen skincare berusia 17-50 tahun. Penelitian ini akan menggunakan kuesioner berbasis Google Form untuk mengumpulkan data, dan variabel yang akan diukur dijabarkan oleh indikator yang sebelumnya telah disebutkan. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen penelitian yang akan diukur menggunakan skala Likert dari skala 1-5. Lalu untuk teknik analisis data, akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan confirmatory factor analysis dan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Data yang terkumpul akan dianalisis secara statistik dengan analisis regresi sederhana untuk mengidentifikasi ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen, dan uji T akan digunakan untuk menguji signifikansi pengaruhnya. Fokus riset kami adalah pengaruh kemasan produk skincare terhadap keputusan pembeli. Salah satu pengaruhnya adalah faktor kemasan. Indikator kemasan yaitu desain, mutu, dan inovasi kemasan. Kemasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembeli. Semakin bagus desain, mutu, dan inovasi kemasan, maka semakin meningkat keputusan pembelian konsumen. Kemasan paling banter menggunakan penggunaan tanpa permukaan tutup, penutup wadah, dan juga lebih higienis. Konsumen lebih memilih skincare yang berukuran kecil karena lebih mudah dibawa. Konsumen memiliki kebutuhan altruistik sehingga mereka membeli produk skincare yang ramah lingkungan seperti produk yang bisa diisi ulang. Dengan itu, dilakukannya penelitian ini mendapat pemahaman tentang pengaruh kemasan produk skincare terhadap keputusan pembelian konsumen sehingga menemukan kemasan alternatif yang dapat meningkatkan pembelian produk skincare sesuai kebutuhan konsumen. Nah, contoh alternatifnya seperti ini dan berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.